Ini masjidnya. Ini masjid warga Sumber Langsep atau masjid terbesarnya yang ada di sini. Nah, teman-teman, inilah ya Sumber Langsep. Masjidnya tinggal separuh tanah oleh pasir, teman. Ini bisa masuk nih, bisa masuk kayaknya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Teman-teman, atapnya ini, oh, sudah menyentuh atap ini. Ini dalamnya. Nah, jadi kan tanggul lagi seperti ini takutnya meluap ke sana dan itu. Oh, masih iya. permukiman itu. Yang masih Sini, takutnya ke sini ya. takutnya ke sini. Karena banjirnya itu ngeri. Ngeri ya Mas ya? Iya. Bisa menenggelamkan semua ini Mas. Iya, bisa. Ini aja kemarin waktu itu sempat ada luapan yang ke sini, tapi alhamdulillah tidak ada Susulan ya. yang begitu besar lagi. Tapi lebih tapi aman ya. Untuk ya aman nggak aman sih. Untuk kedepannya ya harus pindah ya kalau Ya harusnya sih gitu, tapi ya warga nggak mau ya. sekarang ada yang mau. Tapi kata Bapak Lamiti barusan itu kalau dibuatkan di dekat sini itu mau katanya. Kalau yang Bintara Jauh sana. itu yang Bintara itu Nggak mau. nggak mau karena Kejauhan. kejauhan. Ya. Nah, ini teman ya kondisi di jalan yang ada di Desa Sumber Langsep. Jadi sebagian di sini itu rumahnya masih bagus dan ada kurang lebih sekitar 100 kakak atau berapa tadi itu loh. Ya, 130-an ya. 130-an dan yang terdampak itu hanya 16-an ya 16-an. rumah. Ini masjidnya yang tertutup ada Mas? Ada di sana. Nah, nanti kita ke masjid yang tertutup atau terkubur oleh lahar Semeru teman. Begitu dahsyatnya ya dampaknya ya. Jika Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi. Nah, seperti ini lokasinya. Jadi di sini juga ada sebagian rumah yang sudah terdampak dan masih banyak lagi rumah-rumah yang masih berdiri kokoh. Bahkan ini warga sekitar itu untuk akses jalannya itu susah ya sebenarnya. Nah, ini juga bekas luapan. Jadi yang melewati pasir-pasir itu bekas luapan lahar semua. Oh gitu ya. Jadi bekas luapan lahar ini ya. Ya, berupa pasir seperti ini. Ini bekas luap ya sedikit ini. Tuh, ini juga ada Ini ada rumah terkubur lagi. rumah terkuburnya. Masjidnya mana Mas? Di sana di pojokan yang paling pojok ini. Oh iya. Ini juga rumahnya teman-teman. Rumah yang terlihat separuh ini. Iya. Oh itu ya. Jadi ya dahsyat banget teman-teman. Memang rumahnya ini. Ini posisi Apanya nih? selain rumah ini mana lagi? Itu sana tuh ada yang tertimbun nih. Iya, itu masjidnya juga ada. Itu masjid tertimbun juga. Mana, Pak? Nah, situ nanti bisa ke sana, Kak. Oke, di sana ya. Oh itu ada dua masjid tuh. Iya, itu timurnya masjid, masjidnya sebelahnya itu. Apa kita langsung ke masjid dulu? Oke, mungkin Ayo ke masjid. Ke masjid Mas. Ke masjid Mas. Oke teman-teman. Dan kita ke masjid teman, ke masjid yang dimana yang kemarin itu yang sempat atau masih tertimbun sampai sekarang Bro? Iya. Kayaknya sih masih tertimbun, tapi sempat ada info itu ada pembangunan masjid lagi, nggak tahu itu di mana. Betul. Masjid yang dulu tertimbun. Kita cari jalan. Ini kayaknya. Oh ini juga rumahnya. Ya, ini bekas luapan semua ini yang kita lewati. Tapi ada yang masih bisa ditempatin itu ya Mas ya? Iya, itu Tapi separuh itu ya? masih selamat itu. Masih selamat tapi tinggal separuh ya. Ini kampung yang ada di sini teman. Oh nggak bisa lihat Mas. Jauh. Amin itu. Nah ini teman-teman. Ayo. Kemudian di Masjid. masjid rusak. Iya. Di kalau
aja rusak. Oh. Rene ora ono. Oh. Bisa lewat Mas? Permisi. Nah ini teman rumahnya dan sudah digali nih sebagian ya. Sebagian sudah ada yang digali. Tapi tidak ada yang ngambil pasir Mas ini Mas. Di sini Ada ya? Belum ya? belum Ya. masih Oh itu buka masihnya. Lihat sini aja Mas bisa. Wih. Kotak. Ini dalam maksudnya Mas. Maksudnya dalam ini. Oke berhenti dulu aja Mas. Sini Mas. Oke. Itu masjidnya. Ya, oke kita berhenti dulu aja di sini. Masjid yang terbesar di Dusun Sumberlangkep ini. Oh ini masjid terbesarnya. Masjid terbesar yang Masjid utama. masjid utama ya. Ya warga Dusun Sumberlangkep. Oke teman-teman coba kita langsung review sana ya dan kita melihat. Ayo Mas, ngonten Mas. Ngonten. Ini teman ya. Rumahnya dari rumah dan masjidnya teman yang sebagian ini sudah masih terkubur oleh dasarnya semburan lahar Semeru. Nah ini rumahnya teman, ini tinggal separuh ini masjid, ini masjidnya, ini masjid warga Sumberlangsep atau masjid terbesarnya yang ada di sini. Nah teman-teman, inilah ya Sumberlangsep, masjidnya tinggal separuh. Jadi memang begitu dahsyatnya ya, begitu besarnya lahar Semeru teman. Nah, seperti ini ya. Ini juga ada rumahnya teman. Rumahnya juga atap ini teman ya. Atap saya ini ketatap ini, tatap. Nah ini loh, atapku segini teman-teman. Nah ini karena memang besar. Nah, ini masuk atasnya loh ya. Ini yang bisa diselamatkan teman. Tapi ya sudah susah teman jika seperti ini. Makamnya sebelah mana Mas? Iya. Apa dekat masjid ini juga? Ini ya? Makam lupa saya. Baik makamnya. Jadi pokoknya sekitar sinilah. Ini tempat wudhu. Ini tempat wudhu ya, tempat wudhu. Jadi seperti ini, teman-teman. Nanti kita coba masuk ke dalam sana ya, ke dalam masjidnya. Bisa Kang, masuk Kang. Nah ini, oh ini tempat apa dulu tuh? Kurang tahu dan coba kita masuk ke dalam sini aja. Masjid yang terkubur oleh tanah, oleh pasir tuh. Ini bisa masuk nih, bisa masuk kayaknya. Assalamualaikum, teman-teman, atapnya ini, sudah menyentuh atap ini. Ini dalamnya, teman-teman. Nggak tahu ya, ini di gali untuk apa ya kemarin? Mungkin mau ngambil sesuatu yang ada di sini, teman. Tuh di imamnya. Ini apa ya? Ini sudah menyentuh atap, teman. Ini masjid yang terbesar yang ada di sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ush. Ini Masjid Nurul Huda, Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Candipuro, teman-teman. Dan ini terjadi pada tahun kemarin ya, tahun 2025 ya, November kemarin itu besar-besarnya luapan dari luapan dari Semeru, teman-teman. Oh ini, masjidnya yang tinggal separuh, teman-teman. Ngeri juga sih, teman-teman. Ini kalau terjadi lagi ya, mungkin bisa lagi nih, terkubur lagi. Itulah teman-teman, rumahnya yang ada di sana. Dan rumah warga pun kurang lebih sekitar 16 rumah yang terkubur oleh pasir, teman-teman. Dan salah satunya juga rumah ini. Ada beberapa rumah juga di sini yang terkubur oleh pasir. Dan mungkin ini sudah beberapa diselamatkan barang-barangnya, teman. Loh ini beberapa yang diselamatkan. Oh ini masih ada, teman-teman. Rumah-rumahnya, lemari-lemarinya. Terus di situ juga, teman-teman. Ngeri ya. Ini kita lihat tanggalnya ya, teman-teman. Tanggal kemarin ya. Tahun kemarin nih kayaknya. 2025 kemarin. Ya. Oke, teman. Cukup ya untuk explore kita kali ini di desa yang hilang, desa yang terkubur oleh berjuta-juta ton kubik pasir ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini. Mulai di pertama pengalaman. Tabrak. Ceritanya itu warga itu sudah kehilangan masjid utamanya ya. Ini rencana Buat masjid baru ya? Iya, rencana ada masjid baru itu katanya. Siapa tahu ada donatur yang ingin menyumbangkan ya? ya. Baru pertama kali ya ke sini. Kapan juga? Mas Cakra, bukan? Iya, baru pertama kali. Oh, iya. Jadi saya baru pertama kali ke sini loh, ke Sumber Langsep ini. Sejak kejadian pada November tahun kemarin ya. Ya. Jadi dulu itu Oh, pernah ini. Ini yang di masjid yang nomor rekening pengurus ya enggak? nah ini ya, teman-teman, masjid yang ada di Sumber Langsep ini yang mau dibangun kembali. Proses ya. Masih proses, teman-teman. Masih 20% lah. Rekening kan enak. Iya. Nah, ini yang baru mau dibangun, teman-teman. Mungkin siapa tahu ada donatur yang mau datang ke sini langsung biar Ya, lihat, betul. dampaknya seperti apa kayak gitu sih. Sekalian lihat apa
rumah-rumah yang Rumah yang terdampak. Jadi saat ini Kampung Sumber Langsep meskipun kondisi masjid yang lama sudah terpendam oleh lahar Semeru, begitu ya Mas Rio ya. Ya. Tapi warga saat ini mencoba untuk membangun kembali tempat ibadah mereka atau masjid mereka. Yang saat ini dalam kondisi pondasi dalam pembangunan pilar-pilar begitu masih di 10% ya. Nah, mungkin dari pemirsa ataupun ada donatur nih ya Mas Rio ya, yang ingin mendonasikan begitu ya untuk pembangunan masjid ini, boleh mungkin nanti langsung ke lokasi yang berada di desa Jugosari. Jugosari, Dusun Sumber Langsep, biar tepat sasaran lah. Betul. Nanti kalau mungkin habis ini kita ketemu pengurusnya, terus ada rekening bank, bisa nanti kita cantumkan di video. Soalnya masjid yang utama kan sudah ini Sudah tidak bisa Terpendam ya. Tuh, ini teman-teman. Dan lebih luas kayaknya atau lebih besar. Oh, ini Pak. Niki wonten pengurusnya apa Pak? Masjid ini Pak. Wonten. Sinten Pak? Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad niki. Mungkin Pak Marianto nanti Kenal semua sih. langsung ke Pak Ahmad ya. Maksudnya di videonya ketika mungkin ada donatur begitu kan bisa langsung ke rekening pengurus begitu Pak. Atau bisa langsung ke lokasi sini gitu Pak ini. Ini kali sinten Pak ini? Pak Hasan. Pak Nur Hasan. Nur Hasan. Nggih, matur nuwun Pak Nur Hasan nggih. Masjid. Masjidnya namanya siapa? Nurul Huda, Masjid Nurul Huda. Oke. Jadi Bapak Ahmad sebagai apa nih? ketua panitia pembangunan. Pembangunan. Pak, kalau misal nih ada penonton dari kita, mungkin ada sebagian rezekinya ingin mendonasikan ke masjid ini melalui apa nih Pak? Bisa menghubungi ketua panitia, juga rekeningnya pakai rekening bendahara. Sementara waktu ini pakai nomor rekening bendaharanya Mas. Oke. Karena saya belum buat rekening khusus masjid. Bisa langsung hubungi Ada saya. nomor HP. Ada Nomor nomor HP. HP ya Ada. dari Pak Ahmad sendiri. Ya, nanti Bisa ada. sebutkan Pak. Langsung Langsung disebutkan, disebutkan Pak. Pak. Mungkin hafal. Nomor HP saya lu nggak hafal. Mas Afik, pinjam HP sampean Mas, lihat nomor HP saya Mas. Karena sangat membutuhkan bantuannya. Bentar, Pak. Sangat membutuhkan bantuan dari hamba-hamba Allah yang sangat peduli sama pembangunan masjid ini. Karena masjid di sini saya menilai itu kalau masjid yang lama itu sudah tidak layak dipakai. Kalau nantinya bisa saya keruk, lalu pasirnya itu saya buang kemana? Bisa-bisanya kalau nggak ada pengangkutnya, pasir dia buang, salah-salah itu jadi kolam renang. Jadi kolam renang. Makanya saya selaku warga Dusun Sumber Langsep berupaya untuk membuat kembali masjid yang baru di tengah-tengah masyarakat. Kalau di sana sudah begitu dekat dengan aliran yang mengenai masjidnya. Jadi saya mohon kepada umat Islam seluruh dunia, kepada hamba-hamba Allah yang suka mendonasikan harta bendanya untuk sodakoh ke masjid saya di Desa Jugosari Sumber Langsep. Saya mohon bantuannya dan kekompakannya bagi umat Islam se-Indonesia. Amin. Dan semoga apabila hamba-hamba Allah membantu, semoga apa yang telah diberikan ke masjid saya, Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada beliau-beliaunya. Semoga diberi keberkahan umur, keberkahan harta bendanya berlimpah ganda, rezeki ke belakangnya. Nomor HP-nya Pak? Belum. Sebentar Pak. Belum ya. Ya, sebentar, Pak. Ini nomor saya selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda. Nomor HP saya, nomor WA saya 0831 3547 3316. Ini nomor HP saya. Apabila Anda sebagai donatur dari luar, khususnya pribadi saya minta kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, jangan sampai orang dari luar Lumajang yang selalu mendukung kami. Yang saya minta itu pemerintah Kabupaten Lumajang seharusnya yang sangat peduli kepada warga Desa Jugosari, khususnya Dusun Sumber Langsep, dengan keadaannya yang tidak mempunyai masjid untuk beribadah. Itu saya sangat mengharap. Karena apa? Saya sebagai ketua panitia yang mendukung kami membuat Masjid Nurul Huda itu hanya dari luar kabupaten, sampai dari luar kota. Ada yang dari Malaysia, Kalimantan, dari semua wilayah itu sudah ada. Cuman dari
kabupaten saya sendiri kok masih belum ada masukan. Itu yang saya harapkan. Nomornya bisa diulangin lagi, Pak? Ya. Nomornya bisa diulangin lagi biar nanti jelas. Nomor HP saya 0831 3547 3316. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Asmat Asmat. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Yugosari, Dusun Sumber Langsep. Ya, Terima kasih Pak Ahmad. Iya, sama-sama Mas, sama-sama Mas.